Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alpianor dengan NIM 21010101097, lokal A, PAI 2021, jurusan Pendidikan Agama Islam. Sini saya akan membuat video berupa pertanyaan dan jawaban. Langsung saja. Yang pertama, pertanyaannya, menurut konsep pendidikan, tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan dengan tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan akhir. Jelaskan dan disertai dengan contoh. Nah, jawabannya, adapun tujuan sementara adalah tujuan yang termasuk dalam langkah-langkah menuju pencapaian tujuan keseluruhan atau pijakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tujuan sementara adalah tujuan pendidikan yang dicapai seseorang pada setiap tahap perkembangannya. Misal, nih contohnya, ketika seorang anak diajari berjalan, ia harus melalui beberapa tahapan, tidak bisa langsung. Yang pertama, mereka harus merangkak, kemudian berdiri, dan tersandung hingga akhirnya mereka bisa berjalan dengan sewajarnya dan dengan lancarnya. Inilah disebut dengan tujuan sementara. Adapun tujuan perantara. Tujuan perantara ini adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan lain. Contohnya, seorang pergi ke sekolah memiliki tujuan untuk lulus dari sekolah itu, karena ia pergi dari tempat pertama ke kedua, dan dari kedua ke tempat ketiga. Itu adalah tujuan menengah atau tujuan perantara. Adapun tujuan akhir atau tujuan umum, tujuan akhir yang perlu dicapai seseorang untuk melalui pendidikan. Dengan demikian, jika tujuan pendidikan adalah kedewasaan, maka semua kegiatan pendidikan harus mengarah pada kedewasaan untuk mencapai tujuan bersama pendidikan. Adapun contohnya, yaitu guru meminta siswa kelas 1 nih untuk menyingkirkan krayon dan meja lipat dia setelah mewarnainya. Secara tidak langsung, anak-anak itu belajar untuk bertanggung jawab untuk menyimpuni tadi, karena setelah mereka karena bekas mereka pakai. Nah, sikap tanggung jawab ini akan berbentuk kedewasaan dari anak tadi tuh. Nah, adapun yang nomor 2, kemukakan konsep tripusat pendidikan. Apa sih tripusat pendidikan? Itu ada 3, ialah pendidikan di rumah tangga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Nah, yang di rumah tangga itu biasanya disebut dengan lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan. Pertama, karena dalam keluarga inilah anak-anak pertama kali dididik dan diorientasikan. Dalam keluarga, pendidikan sejati dengan sendirinya, dengan urutan penerapannya tidak perlu dipublikasikan, ditulis terlebih dahulu, dan kehidupan keluarga selalu mempengaruhi perkembangan kepribadian moral setiap orang. Pendidikan keluarga meletakkan dasar bagi sebuah pengalaman melalui kasih sayang dan penuh cinta, kebutuhan, otoritas, dan nilai-nilai ketaatan. Adapun yang di lingkungan sekolah, pendidikan sekolah adalah proses mengubah sikap dan perilaku seorang atau sekelompok orang menjadi manusia dewasa dengan pelajaran dan diberikan dalam suatu lembaga pendidikan dan berperan dalam belajar dan mengajar. Selain itu, pendidikan juga memuat ajaran tentang nilai-nilai ideal dan cara hidup yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Adapun lingkungan masyarakat, pendidikan masyarakat terjadi ketika terpisahnya dari pengasuhan keluarga dan di luar pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan masyarakat bertanggung secara tidak langsung, dalam arti anak mencari ilmu dan pengalamannya sendiri, memperkuat keyakinan dan meyakinannya sendiri terhadap nilai-nilai moral dan agamanya di masyarakat. Adapun yang nomor 3, kemukakan konsep pendidikan menurut undang-undang pendidikan dan menurut pandangan Islam. Adapun yang menurut Undang-Undang Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar,
Widya Widiaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun menurut pandangan Islam, pendidikan adalah orang yang memegang peranan penting dalam kehidupan. Hal ini karena ia bertanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan. Inilah sebabnya mengapa Islam sangat menghargai dan menghormati orang yang mengetahui dan orang yang bertindak sebagai pendidik. Islam maju. Adapun ayatnya yang memuliakan atau ditinggikannya derajat bagi orang yang menuntut ilmu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, artinya adalah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Adapun yang terakhir, soal yang nomor 4 atau pertanyaan nomor 4 adalah alat pendidikan berbeda dengan alat pelajaran. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan alat pendidikan dan berikan contohnya. Alat dan metode adalah bagian depan dan belakang dari mata uang yang sama. Alat melihat jenisnya dan metodenya melihat efisiensi dan efektivitas. Alat dan metode diartikan sebagai yang sengaja dilakukan atau dipertahankan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dapat digunakan sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan pendidikan. Meskipun tindakan pendidikan dilakukan dengan alat-alat pendidikan, alat pendidikan adalah unsur pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Faktornya adalah faktor pendidikan lain seperti guru, siswa, tujuan, lingkungan, dan lain-lain yang digunakan. Adapun contohnya, misalnya ayah dan ibu itu sedang menanam tanaman hortikultura di kebun rumah untuk keindahan, kesegaran, dan kesejukan lingkungan. Nah, kemudian ayah atau ibu memberikan lingkungan pendidikan bagi keluarganya. Tapi kalau ayah dan ibu menggunakannya untuk menasehati anaknya atau menjadikan teladan untuk bagi anaknya untuk membiasakan menjadi keindahan, kesegaran, dan kesejukan lingkungan, maka mereka punya alat edukasi, maka mereka mempunyai alatnya. Oleh karena itu mereka melihat dan maka mereka memberi nasihat dan contoh adalah bahan ajar, dan tanaman hortikultura itu sebagai yang membantu tadi. Oke, sekian dari saya, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi